Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi hari ini, hari Kamis tanggal 9 November 2020, dengan satu judul, Makanan Rohani. Kita akan melihat di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayat ketiga dan keempat, tentang pencobaan di padang gurun. Matius pasal keempat ayat ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Sekarang kita tahu bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti, nasi, makanan jasmani saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Sadar atau tidak sadar, kita manusia terdiri dari dua unsur kehidupan, yaitu kehidupan jasmani dan kehidupan rohani. Memang kehidupan jasmani kita harus diberi makan, saudara-saudara, supaya kita tetap kuat bisa hidup di dunia ini. Tapi bagaimana dengan rohani? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita sering mendengar satu ilustrasi tentang anjing hitam dan anjing putih yang diadu? Yang menjadi pertanyaan adalah anjing mana yang menang? Jawabannya adalah bukan anjing hitam atau anjing putih, tetapi anjing yang diberi makan. Karena anjing yang diberi makan itu mendapat kekuatan, yang tidak diberi makan menjadi lemah. Nah, begitu juga dengan jasmani kita. Kalau kita tidak berikan makan jasmani, kita lemah. Rohani kita pun tidak kalah penting, saudara-saudara. Kalau rohani kita tidak diberi makan, maka otomatis rohani kita pun menjadi lemah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, jemaat GBI Perigi dan Kelor yang saya cintai, yang menjadi masalah adalah apakah yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita bangun pagi hari. Setelah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena penyertaan dan pimpinan Tuhan, kita boleh beristirahat, melepaskan lelah, melewati satu hari. What next? Apa selanjutnya? Apa yang menarik dari kita? Apa sesuatu yang kita inginkan? Makanan, kue-kue, kopi, teh manis, atau hal apakah yang kita cari? Kebiasaan yang pertama kita lakukan ketika kita bangun pagi setelah berdoa, mencari sesuatu. Kebiasaan ini menentukan juga bagaimana perjalanan kita sepanjang hari ini, mempunyai pengaruh, saudara-saudara, di dalam perjalanan sepanjang hari ini. Kenapa? Karena di dalam perjalanan sepanjang hari ini kita bisa menghadapi masalah-masalah, kita bisa menghadapi tantangan-tantangan, kita juga bisa menghadapi keberhasilan-keberhasilan. Ketika kita menghadapi tantangan, masalah yang membebani hati kita, pikiran kita, kekuatan dari manakah yang kita butuhkan? Apakah dengan tubuh yang kuat, kekar, berotot, kita bisa mendapatkan kekuatan menghadapi tantangan ini? Tidak. Kita butuh kekuatan rohani. Mungkin hal ini jarang kita perhatikan. Apa yang kita lakukan ketika pagi hari kita buka televisi, kita dengar berita-berita dunia yang menakutkan. Yang ada adalah kecemasan, saudara-saudara. Kecemasan. Tetapi apabila kita bangun pagi hari dan kita isi hari yang akan kita lalui ini dengan kebenaran firman Tuhan, maka kekuatan daripada kuasa firman Tuhan itu akan bekerja dalam diri saudara dan saya. Karena manusia hidup bukan hanya oleh roti, tetapi oleh firman Allah. Oleh firman Allah. Dari setiap firman Allah
yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingat, iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ketika saudara dan saya setiap pagi hari kita mencari kebenaran firman Tuhan, firman yang menghidupkan, maka iman kita diteguhkan. Iman kita seperti mendapatkan pupuk, seperti sebuah tanaman makin subur, bertumbuh. Iman kita semakin dikuatkan. Karena itu tidak percuma Alkitab mencatat dalam Mazmur yang pasal yang pertama, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan merenungkan siang malam. Jadikan kesukaan kita pagi hari ini, setiap pagi, setiap kita buka mata, adalah firman Tuhan. Karena firman itulah tercatat dalam Mazmur 119. Firman Tuhan dalam Mazmur 119 berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena itu saya ingin katakan kepada seluruh jemaat yang saya kasih, ketika pagi hari setelah engkau berdoa, jangan cari yang lain. Jangan cari makanan jasmani. Cari firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Tanamkan dalam dirimu. Karena imanmu semakin diteguhkan. Ketika engkau berjalan sepanjang hari ini, menghadapi tantangan-tantangan, masalah-masalah, ingat, imanmu itu yang menjaga keberadaanmu. Iman yang menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak akan mengecewakan ketika kita tetap percaya kepada Yesus. Sekali Kristus, tetap Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita dan membangunkan kita untuk setiap pagi mencari wajah-Mu, mencari wajah Tuhan, mencari firman. Kita semakin kuat dan dikuatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Kita ingin mendengarkan sebuah pujian. Tuhanlah perlindunganku. Tidak ada yang lain selain Dia. Tuhanlah perlindunganku dan tempat berteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku Kaulah persembunyianku dan tetap menjaga dari kesesakanku di dalam bahaya. Kau beri keluputan. Sebab itu jiwa bersorak-sorai, mulutku puji-puji nama-Mu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagi-Mu Yesusku, kudus-kuduslah nama-Mu. Kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu tulus, kasih setia-Mu bagi kami tak berkesudahan. Hosana bagi-Mu Yesusku, kudus-kuduslah nama-Mu. Kasih setia-Mu Tuhan, kasih
setiamu, tulus kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pagi hari ini telah kami buka lembaran pagi ini dengan merenungkan dan menerima sabda firman-Mu Tuhan. Sebab firman itu yang meneguhkan. Iman datang dari pendengaran. Ketika kami percaya dan pegang firman-Mu, iman kami semakin dikuatkan dan diteguhkan. Pengharapan kami tetap kuat di dalam Engkau. Dan menghadapi apapun juga kami berpegang teguh pada iman, berpegang teguh pada pengharapan itu Tuhan. Terima kasih, teruslah berbicara, teruslah berfirman, teruslah sampaikan isi hati-Mu yang memberkati kami, menumbuhkan kami. Semakin hari kami semakin dikuatkan menghadapi apapun juga. Karena kekuatan itu hanya ada padamu, sumber kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus penuh dan turun ke atas kita hari ini sampai selamanya. Haleluya, bersama katakan amin. Tuhan memberkati.